Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang kita pada hari ini, mari kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama Kandangan Jumat 13 Juli 2020 bertepatan dengan 21 Zulkaidah 1441 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia pengganti, silakan memanggil para pihak. Kami panggil dengan nomor perkara 128-G/PDT-2020-PA atas nama Muhammad Khalil AMD bin Haji Muhyiddin sebagai pemohon melawan saudari Sirojul Hidayah SPD binti Haji Adu Gofur sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk pada para pihak. Terima kasih Yang Mulia. Saudara pemohon, apakah saudara sehat dan siap untuk melakukan sidang pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia, dan saya siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Saudari termohon, apakah saudari sehat dan siap untuk melakukan sidang pada hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah. Saudara pemohon, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu saya ingin menanyakan identitas saudara. Namun sebelum itu, dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Bisa Yang Mulia. Ya. Apakah benar saudara pemohon bernama Muhammad Khalil, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan tukang ojek, alamat Desa Sungai Kali, RT 02, RW 01, nomor 12? Benar Yang Mulia. Apakah sidang pada hari ini saudara didampingi kuasa hukum? Tidak Yang Mulia. Baiklah. Saudari termohon, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Bisa Yang Mulia. Apakah benar saudari termohon nama Sirajul Hidayah, SPD, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, alamat Desa Batang Pulur, RT 03, RW 01, nomor 11? Benar Yang Mulia. Apakah saudari termohon didampingi dengan kuasa hukum? Ya Yang Mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baiklah, kuasa hukum termohon, dapatkah kuasa hukum menunjukkan kartu identitas saudari? Baik Yang Mulia. Apakah benar saudari kuasa hukum yang bernama Eva Rukita SH, umur 27 tahun, agama Islam, sebagai kuasa hukum termohon? Benar sekali Yang Mulia. Baiklah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon, karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Saudara pemohon, sudah bulatkah keinginan Anda saudara untuk bercerai? Sudah Yang Mulia. Saudara pemohon, coba pertimbangkan lagi keputusan Anda untuk bercerai. Karena perceraian itu adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah dan mempunyai dampak yang besar bagi keluarga Anda. Saudara termohon, urungkanlah niat saudara untuk bercerai karena keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Terima kasih Yang Mulia atas saran Anda. Saya tetap ingin bercerai dengan saudari termohon.
Bagaimana dengan termohon? Kalau saya sendiri sudah tidak berharap lagi yang mulia, tapi saya mempunyai anak, jadi mohon dipertimbangkan lagi karena anak saya sendiri masih memerlukan kasih sayang orang tuanya. Bagaimana dengan saudara pemohon? Saya tanya sekali lagi, apa tidak mau mempertimbangkan kembali? Sudah yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Kami sudah melakukan upaya damai namun tidak ada hasilnya. Mengenai anak, saya akan bertanggung jawab atas anak saya. Kepada saudara pemohon, apakah sudah dicoba untuk rukun kembali dengan si termohon? Sudah yang mulia, namun tidak ada titik temu dan hanya ada kegagalan dalam membina rumah tangga. Saudara pemohon dan termohon, upaya damai dalam persidangan hari ini telah diupayakan. Namun nampaknya perdamaian pada sidang hari ini tidak berhasil. Tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan termohon untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Saudara pemohon, apakah saudara pemohon memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau pemohon memilih mediator sendiri? Terima kasih yang mulia, saya serahkan semuanya ke majelis hakim. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi pada hari ini, setelah persidangan dengan hakim mediator kami atas nama saudari Hajah Norminanti SH, maka sidang hari ini ditunda. Baiklah, sidang ditunda sampai dengan proses mediasi selama 30 hari. Hakim dan majelis hakim akan menentukan hari sidang baru. Sidang ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Normilianti. Di sini saya akan menjadi hakim mediator Bapak dan Ibu sekalian atas pilihan dari majelis hakim pada sidang pertama dan pada persetujuan Bapak dan Ibu juga. Di mana mediasi ini Bapak dan Ibu adalah salah satu upaya hukum sebelum melakukan sidang selanjutnya. Kita melakukan mediasi ini dengan harapan dengan adanya mediasi ini Bapak dan Ibu bisa berdamai dengan maksud beretikat baik dan mencabut permohonannya. Mediasi ini didasari hukum oleh Perma nomor 1 tahun 2016 dan sebelum saya lanjutkan, saya akan mempersilakan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Bapak, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil, umur 23 tahun. Di sini saya sebagai pemohon. Oh ya, saya berprofesi sebagai ojek online, Bu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu. Oke Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siraju Hidayah, umur 35 tahun. Pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil atau yang dikenal biasanya PNS. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita mulai mediasi ini. Selanjutnya, saya ingin tahu nih Bu, apa yang menjadi penyebab sehingga mengajukan permohonan cerai talak ini. Mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada pemohon Bapak Muhammad Khalil. Silakan Pak, jelaskan. Jadi kenapa jadi saya menceraikan? Karena ia sering melawan dengan saya, Bu. Tidak patuh dengan perintah saya dan juga sering menghambur-hamburkan uang. Berpoya-poya dengan temannya begitu, Bu, kiranya, Bu. Sejak kapan istri Bapak mulai tidak bisa diatur dan mulai menghambur-hamburkan uang tersebut, Pak? Sejak 2017, Bu. Sejak 2017 sering cekcok, namun saya selalu mengalah, Bu. Dan saat itu juga istri saya mulai bandel, Bu. Menghamburkan uang, melawan, tetap patuh itu, Bu. Jadi seperti itu ya Pak.
Mungkin saya akan menanyakan langsung nih dan sekaligus mendengar dari Ibu Sirajul Hidayah selaku termohon, apa benar seperti itu, Bu? Kalau dari pernyataan si pemohon itu, kalau saya dengar terlalu dilebih-lebihkan, Bu. Soalnya saya nggak ngerasa terlalu melawan sama pemohonnya atau suami. Emang kadang-kadang ada ngelawan, karena kan saya nggak terlalu mau dikekang juga. Nah, masalah untuk menghambur-hamburkan uang itu, saya kan juga kerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Saya biasanya minta uang itu 50.000 untuk 1 hari. Itu pun menurut saya udah kecil dan gak terlalu mencukupi untuk biaya sehari-hari. Biasanya saya juga ada pakai uang saya sendiri, karena kan kami juga ada punya anak buat beli susu dan sebagainya. Jadi kalau 50.000 itu masih dikatakan besar dari si pemohon, jadi maunya berapa untuk sehari gitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Sirajul Hidayah yang sudah menjelaskan pernyataannya tadi. Saya menasehati nih sedikit Ibu termohon Sirajul Hidayah. Apakah sebaiknya Ibu Sirajul Hidayah ini bisa lebih menghemat uang dari suaminya? Apalagi kan, Bu, suami itu bekerja sebagai tukang ojek online yang penghasilannya tidak menentu, Bu, setiap hari. Memang pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tapi istri sebagai orang yang mengurus rumah harus bisa manajemen keuangan, Bu, sesuai dengan keperluan keluarga dan juga suami ibu. Nah, kasihan juga kan, Bu, suami ibu cari nafkah banting tulang untuk keluarga, tetapi hasilnya tidak dimanfaatkan dengan tepat. Apakah ibu dan bapak ini tidak memikirkan juga keadaan anak yang masih kecil? Kalau nanti melihat ibu dan bapak berpisah, anak nanti yang akan menjadi korban dari perceraian bapak dan ibu. Terima kasih atas nasihatnya, Ibu. Saya tetap dengan keputusan saya untuk menceraikan. Masalah anak sudah saya pikirkan dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas anak saya. Oh, begitu ya, Pak. Bagaimana dengan Ibu Sirajul Hidayah? Kalau keputusannya tetap seperti itu, mungkin saya akan menerimanya, Bu. Oke. Baiklah, karena Bapak dan Ibu bersikeras terhadap perpisahannya ini, maka saya sebagai hakim mediator akan melakukan kaukus, Bu, Pak. Di mana kaukus ini saya meminta keterangan dari salah satu pihak untuk memberikan keterangannya, tentunya dengan persetujuan pihak lain. Gimana Bapak Ibu? Apakah setuju saya melakukan kaukus? Iya, Bu. Setuju, Bu. Oke. Kalau Bapak dan Ibu setuju saya melakukan kaukus, baiklah, saya minta terlebih dahulu kepada pemohon Bapak Muhammad Khalil untuk kaukus. Saya persilakan kepada Ibu Sirajul Hidayah keluar dari platform Zoom mediasi ini. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Muhammad Khalil sebagai pemohon dalam cerai talak ini ya, Pak. Oke. Ya, Bu. Sebagai pemohon dalam permohonan cerai talak ini, saya ingin bertanya nih Pak, sebenarnya kronologinya sampai membuat Bapak itu mengajukan permohonan cerai talak ini kepada istri Bapak bagaimana Pak? Bisa dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas Pak? Bisa, Bu. Sama halnya yang saya jelaskan tadi, Bu. Kenapa istri saya ingin bercerai? Karena istri saya tidak patuh lagi dengan saya, Bu. Itu yang pertama. Kemudian sering melawan, Bu, ketika saya suruh-suruh, Bu. Maksud suruhan saya ini bukan suruhan yang tidak bagus, Bu. Bagus, Bu. Kemudian sering sekali menghambur-hamburkan uang berpoya-poya dengan temannya, Bu. Bahkan sering kali juga melupakan anak, Bu. Mungkin itu, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Muhammad Khalil sebagai pemohon ini sudah menjelaskan kronologinya sehingga Bapak ingin menceraikan istri Bapak ini. Baiklah, kiranya kaukus media atau mediasi ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akan melakukan mediasi kembali pada minggu depan. Bapak setuju kalau kita melakukan mediasi kembali pada minggu depan? Setuju, Bu. Setuju. Oke, karena kaukus ini sebagai bahan analisa saya dan juga sembari Bapak Muhammad Khalil juga merenungkan kembali dan mempertimbangkan kembali putusannya. Dan setelah ini saya meminta penjelasan dari termohon untuk menyampaikan kaukusnya juga kepada Bapak Muhammad Khalil bisa meninggalkan platform Zoom mediasi ini, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu.
Ya, baiklah, kepada Ibu Sirajul Hidayah selaku termohon pada permohonan cerai talak ini. Baiklah Ibu, saya tadi sudah meminta keterangan dari pemohon dan saya sudah mendengar langsung dari pemohon. Nah, selanjutnya saya meminta keterangan dari termohon Ibu Sirajul Hidayah. Sebenarnya Bu, kronologi awal itu sehingga Ibu itu diceraikan oleh pemohon Bapak Muhammad Khalil itu seperti apa Bu ceritanya Bu? Bisa dijelaskan Bu? Jadi sesuai pernyataan saya di atas, yang kata si pemohon, saya suka ngelawan, mungkin benar. Emang kadang-kadang saya suka ngelawan karena saya ini orangnya yang nggak mau dikekang tuh. Terus poin kedua dia bilang saya boros. Nah di sini saya bingungnya. Biasanya saya itu minta uang tuh cuma 50.000 sehari, itu pun nggak semuanya buat saya belikan keperluan sehari-hari. Terus kita kan juga ada punya anak, jadi saya juga ada belikan buat keperluan anak seperti susu dan lain-lain. Untuk 50.000 itu juga menurut saya sudah sedikit banget. Misalnya kata si pemohon itu banyak, berarti berapa? Misalnya 20.000 sehari itu cukup buat apa gitu loh. Jadi saya bingung dikatakan borosnya itu di mana. Karena 50.000 itu pun saya nggak cukup, jadi saya pakai uang gaji saya sedikit, karena kan uang istri dan uang suami itu beda. Begitu Bu. Oke, saya sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, singkat dan padat dan jelas juga. Baiklah, terima kasih kepada termohon yang sudah memberikan keterangannya. Mediasi kali ini mungkin kita cukupkan sampai di Kaukus dulu Bu. Jadi mediasi ini kembali kita laksanakan pada minggu depan. Kira-kira Ibu setuju kalau mediasi kita laksanakan pada minggu depan kembali? Setuju Bu. Oke, jadi keterangan Bapak dan Ibu ini juga pemohon dan termohon ini juga bisa sebagai bahan analisa saya nanti, dan juga Ibu Sirajul Hidayah selaku termohon bisa mempertimbangkan dan merenungkan kembali keputusannya. Terima kasih Ibu. Sampai bertemu di mediasi minggu depan. Ibu bisa meninggalkan platform Zoom mediasi ini Bu. Terima kasih Ibu. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Sehat? Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, karena kita sudah melakukan kaukus pada minggu kemarin, maka untuk kesimpulan akhir dari hasil analisa saya juga, dan saya kemarin juga menganalisa keterangan dari Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya lagi nih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu selaku pemohon dan termohon. Terlebih dahulu saya menanyakan kembali kepada pemohon, apakah pemohon Bapak Muhammad Khalil ini sudah yakin dengan keputusannya untuk menceraikan termohon? Apakah tidak bisa dipertimbangkan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan termohon? Apalagi ada anak yang masih balita yang memerlukan kasih sayang penuh kedua orang tuanya. Iya Bu, saya tetap ingin bercerai Bu. Saya tidak sanggup lagi kalau harus membina rumah tangga dengannya Bu. Soal anak, insya Allah saya bertanggung jawab sepenuhnya Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pemohon Bapak Muhammad Khalil. Saya juga ingin bertanya kepada termohon, bagaimana termohon, apakah sudah yakin dengan keputusannya? Terima kasih Ibu. Saya 1 minggu ini sudah merenungi. Mungkin kayaknya memang kesalahan ada di saya, dan dilihat dari si pemohon yang kekeh ingin bercerai, saya akan menerimanya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pemohon dan termohon. Karena dari pemohon dan termohon ini tidak bisa didamaikan lagi walaupun salah satu pihak ada maksud beritikat baik, maka mediasi ini saya nyatakan tidak berhasil atau gagal. Dan saya akan membuatkan laporan kesepakatan ini untuk nantinya dibacakan pada sidang berikutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, semoga keputusan ini bisa benar-benar menjadi jalan terbaik buat Bapak dan Ibu selaku pemohon dan termohon dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya akhiri mediasi pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Kandangan Senin 3 Agustus 2020 bertepatan dengan 13 Zulhijjah 1441 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia pengganti silakan memanggil para pihak. Kami panggil dengan nomor perkara 128-PDT-G/2020-PA Kandangan atas nama Muhammad Khalil AMD bin Haji Muhyiddin sebagai pemohon, melawan saudari Sirojul Hidayah SPD binti Haji Abdul Ghafur sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk pada para pihak. Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu membacakan hasil mediasi para pihak dengan hakim mediator adalah Hajah Nurmiyanti SH. Saudara pemohon, apakah saudara sehat dan siap untuk melakukan sidang pada hari ini? Iya siap, Yang Mulia. Baiklah, saudari termohon, apakah saudari siap untuk melakukan sidang pada hari ini? Saya siap, Yang Mulia. Baiklah, proses mediasi sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Para pihak sudah bertemu untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak menemukan kata sepakat untuk berdamai. Baiklah, bagaimana saudara pemohon? Apakah benar saudara pemohon tidak ingin berdamai dengan termohon? Benar, Yang Mulia. Mediasi sudah dilakukan dan saya tetap ingin bercerai. Laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator atas nama Hajah Nurmiyanti SH. Demikianlah laporan hasil mediasi. Karena mediasi gagal, selanjutnya dipersilakan kepada pemohon untuk membacakan surat permohonannya. Sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya perlu kalian ingat. Saudara pemohon, apakah saudara masih ingin merubah isi surat permohonan saudara? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah cukup. Saudari pemohon, apakah saudari sudah mempelajari dan sudah mengerti maksud dari surat permohonan pemohon? Saudara Yang Mulia, saya sudah mempelajari dan sudah sangat mengerti. Saudari termohon, apakah saudari akan menjawab secara lisan atau tertulis? Dan apakah saudari termohon akan mengajukan gugatan rekonvensi? Saya akan mengajukan saudara lisan, Yang Mulia, dan saya juga akan mengajukan gugatan rekonvensi. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baiklah, untuk itu kami beri kesempatan 1 minggu untuk termohon menyiapkan jawaban dan gugatan dari konvensinya. Saudari Panitra, minggu depan tanggal berapa? 10 Agustus yang mulia. Baiklah, sidang kita tunda sampai minggu depan tanggal 10 Agustus 2020. Kepada pemohon dan termohon diharapkan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Sidang ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang Pengadilan Agama Kandangan tanggal 10 Agustus 2020 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1441 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia pengganti, silakan memanggil para pihak dan memasuki ruang sidang. Kami panggil dengan nomor perkara 128-PDT-G/2020-PA Kandangan atas nama Muhammad Khalil AMD bin Haji Muhyiddin sebagai pemohon, melawan saudari Sirojul Hidayah SPD binti Haji Adul Ghafur sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara pemohon sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap untuk mengikuti sidang hari ini. Kepada saudari kuasa hukum termohon, apakah saudari siap untuk melakukan sidang pada hari ini? Iya yang mulia, saya sudah siap. Baiklah, saya akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai. Terima kasih yang mulia atas nasihat yang Anda berikan. Namun saya tetap berkeinginan untuk bercerai dengan termohon. Untuk apa berumah tangga jikalau tidak sepemikiran lagi? Lebih baik kami bercerai. Bagaimana dengan saudari termohon yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Apa tidak ingin rukun kembali dengan si pemohon? Yang mulia, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari termohon karena tidak dapat berhadir pada persidangan kali ini. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa termohon pada awalnya tidak ingin bercerai yang mulia, karena termohon masih memikirkan ada anak dari perkawinan ini yang harus diberikan kasih sayang dengan sepenuhnya. Jadi, termohon pada saat ini memang tidak ingin bercerai, namun ketika nanti apabila perceraian ini memang harus terjadi, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk bisa memutus dan mengadili dengan seadil-adilnya perkara ini. Baiklah, selanjutnya pembacaan gugatan dari konvensi dari termohon yang diwakilkan oleh kuasa hukum termohon. Maka sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Kuasa hukum termohon silakan bacakan gugatan dari konvensinya. Terima kasih yang mulia. Saya mohon izin untuk berdiri untuk membacakan surat gugatan rekonvensi ini. Kuasa hukum termohon, apakah termohon akan merubah atau menambahkan isi surat gugatan termohon? Tidak, terima kasih yang mulia. Baiklah, bagaimana dengan pemohon? Apakah akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis? Lisan yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengajukannya pada hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, silakan sampaikan. Baiklah.
Baiklah, apa ada yang akan termohon tanggapi atas replik dan tergugat prekonvensi? Termohon tetap dengan jawaban semula yang mulia. Terhadap replik pemohon, termohon tidak keberatan. Tetapi untuk nafkah anak, termohon tetap meminta 5 juta per bulan untuk biaya anak. Terima kasih. Baiklah, tanya jawab antara pemohon dan termohon yang telah diwakilkan oleh kuasa hukum termohon dirasa cukup. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan dalam tahap pembuktian. Sidang akan ditunda sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020. Dan diperintahkan kepada pemohon dan termohon untuk hadir tanpa adanya relas panggilan. Dan diperintahkan kepada para pihak untuk membawa masing-masing 2 orang saksi yang mengetahui rumah tangga para pihak. Untuk itu, kita tutup sidang pada hari ini. Marilah kita sama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama Kandangan 13 Agustus tahun 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia pengganti, silakan memanggil para pihak. Saya panggil dengan perkara 128-PDT-G/2020-PA Kandangan atas nama Muhammad Khalil AMD bin Haji Muhyiddin sebagai pemohon melawan saudari Sirojul Hidayah SPD binti Haji Abdul Ghafur sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, saya akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai. Karena perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pemohon? Terima kasih Yang Mulia atas nasihatnya, tetapi saya tetap ingin bercerai dengan termohon. Bagaimana dengan saudara termohon? Sebenarnya yang mulia, saya datang ke sini dari awal niat saya tidak ingin bercerai karena kami masih mempunyai anak yang memerlukan bimbingan orang tuanya. Tetapi kalau si pemohon kekeh tetap ingin bercerai dengan saya akan menerimanya. Baiklah, untuk pembuktian maka sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Saudara pemohon, apakah saudara menyiapkan alat bukti surat dan saksi? Iya Yang Mulia. Alat bukti surat berupa buku kutipan akta nikah dan saksi yang saya ajukan atas nama Abdul Fatah dan Khaira. Mohon kepada majelis hakim untuk diperiksa. Baiklah, saudara pemohon berikan buku kutipan akta nikah kepada majelis hakim. Fotokopi buku nikah sudah sesuai dengan aslinya. Saudara pemohon, apakah ada masih bukti itu? Sudah cukup Yang Mulia. Namun saya membawa 2 orang saksi. Mohon diperiksa kesaksiannya. Saudari Panitra, tolong panggil saksi dari pemohon untuk berhadir dalam ruang sidang. Ya, saksi atas nama Haji Abdul Fatah bin Haji Ramdhani dan Hajjah Khaira bin Abdul dipersilahkan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, apakah Anda siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, siap. Baiklah, sebelum persidangan kita mulai, terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa identitas saudara dan saudari saksi. Apakah saudara dan saudari saksi membawa kartu identitas? Ya, Kami membawanya Yang Mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Baiklah, menurut perundang-undangan yang berlaku, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah. Apakah saudara dan saudari saksi bersedia untuk disumpah? Ya, bersedia Yang Mulia. Baiklah, kepada panitia pengganti silakan mengambil tempat.
Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudara saksi 2 dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi 1, apakah benar Anda bernama Haji Abdul Fattah bin Ramdhani, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kandangan? Ya, benar yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Ya yang mulia, saya kenal dengan pemohon dan termohon. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya adalah temannya yang mulia. Apakah benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri? Ya yang mulia, mereka adalah hubungan suami istri. Kapan dan di mana mereka nikah? Mereka menikah di KUA Sungai Raya pada, kalau nggak salah yang mulia, pada bulan Desember 2012. Di mana pemohon dan termohon tinggal selama berumah tangga? Mereka tinggal di Sungai Raya, RT 2, RK 1, nomor 12, Kecamatan Sungai Raya. Saudara saksi, apakah pernikahan pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak? Ya yang mulia, mereka mempunyai 1 orang anak perempuan. Saudara saksi, bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang? Saat ini mereka sudah tidak satu rumah lagi yang mulia. Sejak tahun 2017 mereka tidak satu rumah lagi, dan si termohon sudah bertempat tinggal bersama kedua orang tuanya yang mulia. Saudara saksi, tahukah Anda apa penyebab pemohon dan termohon tidak tinggal serumah lagi? Yang saya tahu yang mulia, di dalam rumah tangga mereka sering terjadi percekcokan antara termohon dan pemohon. Apakah saksi pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar? Yang mulia, saya pernah mendengar mereka bertengkar yang mulia, seperti suara teriakan dan perpecahan beling yang mulia. Apakah pertengkaran mereka sering terjadi? Ya, sering terjadi yang mulia. Apakah saksi mengetahui pekerjaan pemohon? Pemohon hanyalah menjadi seorang ojek online. Apakah saksi pernah mengupayakan dan menasihati mereka agar mereka damai kembali? Pernah yang mulia, namun tidak berhasil. Saudara saksi, apakah masih ada yang diketahui mengenai perkara ini? Ada yang mulia, termohon sering menghambur-hamburkan uang yang mulia. Bersama siapa? Bersama teman-temannya yang mulia. Apakah saksi mengenali teman-teman termohon tersebut? Saya tidak kenal yang mulia. Baiklah. Apakah ada lagi yang diketahui saudara saksi? Tidak ada lagi yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Saudara Pandita, silakan hadirkan saksi kedua ke persidangan. Saudari saksi atas nama Hajjah Khaira bin Abdul silakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari benar bernama Hajjah Khaira, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai penjaga toko emas, bertempat tinggal di Kandangan? Ya benar yang mulia. Baiklah, apakah saudari saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Ya mulia, kenal saya dengan termohon dan termohon. Apa hubungan saksi dengan pemohon? Saya tetangga dari termohon dan pemohon yang mulia. Apakah benar antara pemohon dan termohon adalah suami istri? Ya benar, termohon dan pemohon adalah pasangan suami istri. Saudara saksi, tahukah Anda kapan dan di mana mereka menikah? Saya tidak tahu persis kapan mereka menikah, tapi benar mereka adalah pasangan suami istri dan mereka tinggal di rumah orang tua termohon, yaitu di alamatnya Sungai Kali, RT 2 RK 1 nomor 12 Kecamatan Sungai Raya. Saudara saksi,
apakah pemohon dan termohon dikaruniai anak? Ya, mulia, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salma. Saudara saksi, apakah Anda tahu saat ini bagaimana keadaan rumah tangga mereka? Saya tahu ulun mereka tidak rukun lagi sejak tahun 2017 dan sering terjadi pertengkaran. Apakah saksi mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut? Tidak mengetahui yang mulia. Apakah saksi pernah melihat termohon berbelanja menghambur-hamburkan uang dengan teman-temannya? Seingat saya pernah sekali yang mulia. Apakah saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon untuk rukun kembali? Pernah yang mulia. Namun pemohon tetap ingin berpisah dengan termohon. Saudara saksi, apakah masih ada yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak yang mulia, hanya itu saja yang saya ketahui. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Saudari termohon, bagaimana dengan termohon? Apakah saudari termohon membawa saksi? Ya, yang mulia, saya membawa 2 orang saksi. Tetangga saya ada namanya Fatih sama bibi saya namanya Istiqomah. Mohon didengar penjelasan mereka. Saudara Panitra, minta tolong hadirkan saksi-saksi dari termohon ke ruang sidang. Saksi termohon atas nama Hajah Istiqomah dan Haji Patih silahkan memasuki ruang sidang. Saudara dan saudari saksi, apakah Anda sehat dan siap mengikuti sidang hari ini? Ya, Siang mulia, sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah. Apakah saksi bersedia untuk disumpah? Ya, bersedia yang mulia. Baiklah, kepada panitera pengganti silakan mengambil tempat dan saudari saksi silakan berdiri. Saksi ikuti ucapan saya. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Saudara saksi 2 Haji Muhammad Fatah dipersilakan keluar dari ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa identitas saudari. Apakah saudari saksi membawa kartu identitas? Ya, saya membawa yang mulia. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudari saksi, apakah saudari benar bernama Hajah Istiqomah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bank swasta, tempat tinggal di Kandangan? Ya, benar yang mulia. Apakah saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Kenal yang mulia, saya dengan termohon dan pemohon. Apa hubungan saksi dengan termohon? Saya adalah bibi dari termohon yang mulia. Apakah benar antara pemohon dengan termohon adalah suami istri? Benar, mereka ada pasangan suami istri. Saudara saksi tahu kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah pada tahun 2012 yang lalu di KUA Kandangan Sungai Raya. Dan saya berhadir pada saat itu yang mulia. Saudara saksi, di mana pemohon dan termohon tinggal selama mereka berkeluarga? Mereka tinggal di rumah orang tua pemohon yang mulia. Saudara saksi, apakah pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak? Ya, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Salma. Saudara saksi, bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saat ini? Mereka sudah bertengkar sejak tahun 2017 yang lalu mulia. Dan membuat si termohon pulang ke rumah orang tuanya. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui penyebab mereka tidak bersama lagi? Mereka sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang mulia.
sehingga termohon pulang ke rumah orang tuanya. Apakah saksi pernah bertanya kepada pemohon penyebab termohon meninggalkan rumah mereka? Ya, Yang Mulia, termohon mengatakan bahwa mereka sering bertengkar, terjadi percekcokan sehingga termohon pulang kepada orang tuanya. Setelah berpisah tempat tinggal, apakah ada usaha dari pemohon dan termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga? Ya, Yang Mulia, ada. Namun mereka tetap ingin bercerai. Apakah saksi pernah berupaya untuk merukunkan mereka kembali? Pernah, Yang Mulia, namun tetap mereka ingin bercerai. Apakah masih ada yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak ada, Yang Mulia, hanya itu saja. Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, silakan meninggalkan ruang sidang. Saudari Panitra, tolong hadirkan sesi kedua ke persidangan. Saksi atas nama Haji Fatih, silakan memasuki ruang sidang. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim akan memeriksa identitas saudara saksi. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Ya. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudara saksi, apakah saudara benar bernama Haji Patih, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, tinggal di Kandangan? Ya, benar Yang Mulia. Apakah saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Ya, saya kenal Yang Mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan pemohon dan termohon? Saya adalah tetangganya Yang Mulia. Saudara saksi, apakah termohon dan termohon sudah menikah? Ya, sudah Yang Mulia. Saudara saksi, kapan dan di mana mereka menikah? Mereka menikah di KUA Sungai Raya, Kandangan Yang Mulia pada tahun 2012. Saudara saksi, apakah pemohon dan termohon dikaruniai anak? Ya Yang Mulia, mereka mempunyai seorang anak perempuan. Bagaimana keadaan rumah tangga pemohon dan termohon? Mereka sering bertengkar Yang Mulia. Apakah saksi tahu penyebab mereka bertengkar? Tidak tahu Yang Mulia. Apakah saksi pernah berupaya untuk merukunkan mereka kembali? Ya, pernah Yang Mulia. Namun mereka tetap ingin bercerai Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah masih ada yang saudara saksi ketahui tentang perkara ini? Tidak ada lagi Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Untuk itu silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara pemohon, apakah saudara masih ada bukti yang ingin diajukan oleh saudara pemohon? Tidak Yang Mulia. Bagaimana dengan termohon? Tidak Yang Mulia. Apakah saudara pemohon sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Sudah Yang Mulia. Baiklah, silakan sampaikan kesimpulannya. Saya tetap pada dalil-dalil permohonan saya dan saya sanggup memenuhi tuntutan termohon sesuai dengan replik saya. Bagaimana dengan termohon? Apakah sudah siap mengajukan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Baiklah, kepada termohon silakan sampaikan kesimpulannya. Saya tetap pada dalil-dalil saya yang pertama Yang Mulia, bahwa saya tidak mau bercerai karena ada anak saya. Tetapi apabila Yang Mulia memutuskan lain, mohon putuskan dengan seadil-adilnya. Baiklah, untuk itu sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda pembuktian hari ini dianggap cukup. Sidang diskurs untuk musyawarah majelis hakim yang dinyatakan tertutup untuk umum. Sidang kali ini akan ditutup dan akan ditunda sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 dengan agenda pembacaan putusan. Dan diperintahkan kepada pemohon dan termohon untuk berhadir pada tanggal tersebut tanpa alas panggilan. Untuk menutup sidang pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran sidang kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pengadilan agama Kandangan 19 Agustus 2020
bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1440 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitia pengganti silakan memanggil para pihak. Kami panggil dengan nomor perkara 128 garis miring PDT.G garis miring 2020 garis miring PA Kandangan atas nama Muhammad Khalil AMD bin Haji Muhyiddin sebagai pemohon melawan saudari Sirojul Hidayah SPD binti Haji Adul Ghafur sebagai termohon. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Saya akan memberikan sedikit nasihat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niat untuk bercerai. Karena perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Yang Mulia. Saya tetap ingin bercerai dengan termohon. Bagaimana dengan saudara termohon? Apakah Anda tetap ingin bercerai? Sebenarnya saya tidak ingin bercerai Yang Mulia, tetapi apabila si pemohon kekeh ingin bercerai dengan saya, maka saya tidak bisa apa-apa. Kami panggil dalam nomor perkara 128 garis miring PDT.G garis miring 2020 garis miring PA Kandangan atas nama Muhammad Khalil AMD bin Haji Muhyiddin sebagai pemohon melawan saudari Sirajul Hidayah SPD binti Haji Abdul Ghafur sebagai termohon yang telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator kami yang bernama Hajah Normilianti SHMH di luar pengadilan. Hasil putusan dari pemohon dan termohon adalah saudara pemohon dan termohon, apakah saudara dan saudari menerima putusan tersebut? Ya, saya menerimanya Yang Mulia. Saudara termohon, apabila tidak terima dengan putusan ini atau ada hal-hal yang merasa kurang, bisa mengajukan upaya hukum banding. Upaya hukum dilakukan dalam rentang waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Ya, saya mengerti Yang Mulia dan saya menerima. Baiklah, agenda putusan ini dianggap selesai. Untuk menutup sidang pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah.